Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi dalam nats Alkitab yang dibacakan pada hari ini ada dua inti ayat yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu adalah di ayat 23 yang berbicara mengenai bagaimana manusia itu berpikir dan bagaimana Allah itu berpikir. Kemudian di dalam ayat 24 bagaimana syarat seseorang itu dalam mengikut Kristus. Jadi ada dua intinya tadi Bapak Ibu. Jadi kita masuk dulu kepada yang pertama, di mana tadi dikatakan bagaimana manusia itu berpikir dan bagaimana Allah itu berpikir. Jadi saya ambil sebuah ilustrasi. Misalnya kita meletakkan gelas di meja, sebuah gelas di meja. Jadi ada beberapa orang yang kita tanya. Jadi kita tanya yang pertama, gelas itu untuk apa? Maka seseorang itu akan menjawab, oh, gelas itu terbuat dari kaca. Itulah jawaban seseorang yang pertama. Kemudian kita tanya yang kedua, apa fungsi gelas itu? Jadi yang kedua akan menjawab, gelas itu untuk tempat air. Kemudian ada lagi yang ketiga, ditanya lagi, apa arti gelas itu? Kemudian yang ketiga akan menjawab bahwa gelas itu bisa dibikin teh manis dan bisa dijual. Itulah konsep berpikir daripada manusia Bapak Ibu sekalian. Itu adalah konsep berpikir secara egosentris atau ego, mementingkan diri sendiri, mementingkan kepribadian. Jadi pada umumnya kita manusia itu selalu berpikir secara egosentris atau berpikir secara pribadi atau berpikir secara kepentingan daripada diri sendiri. Sedangkan di sini tadi dikatakan bagaimana Tuhan itu berpikir. Jadi Tuhan itu berpikir adalah berpikir untuk keselamatan manusia dari segala dosa-dosa dan kebahagiaan manusia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir selama ini ada seorang presiden dunia dibilang, yaitu Presiden Amerika yang sering kita dengar, Joe Biden. Jadi dia itu dikatakan presiden dunia, tapi apakah dia itu sudah berpikir untuk menyelamatkan manusia ataupun memberikan kebahagiaan kepada manusia? Tentu belum. Dia masih memikirkan hanya negaranya. Jadi dia itu
masih berpikir secara egosentris atau berpikir secara manusiawi. Jadi itulah ibu bapak ibu pemikiran manusia menurut ayat 20, menurut ayat daripada Matius 16 ayat 23 tadi. Kemudian untuk yang berikutnya bapak ibu, apakah kita sebagai manusia dapat berpikir seperti yang Allah pikirkan? Nah, jadi untuk menuju ke situ ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 3 syarat itu ada 3 langkah itu, yaitu yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini maksudnya itu melepaskan diri ataupun menolak keinginan-keinginan daging. Jadi seperti tadi sudah kita lihat Kor Santa Maria bagus sekali, kita apresiasi. Jadi kenapa mereka bisa begitu indah kornya? Jadi itu akibat dari mereka bisa menyangkal diri. Sebenarnya mereka bisa saja tidur pada saat latihan, salah masuk aja. Tetapi mereka menyangkal diri mereka. Kita latihan aja bagus, biarlah orang lain senang pergi ke sana kemari. Marilah kita berkor sama-sama, biarlah mereka enak, kita tetap. Itulah artinya menyangkal diri. Menyangkal diri tadi, menolak keinginan-keinginan daripada daging, menolak keinginan-keinginan daripada jasmani. Kemudian menyangkal diri itu juga, kalau kita lihat saat ini ada penyakit, kalau laki-laki itu dibilang ada 3 penyakit laki-laki karena bapak mungkin mabukan, main perempuan dan narkoba. Kalau untuk perempuan ada istilah penyakit itu pelakor. Pelakor itu tahu apa itu? Saya pun setelah membaca Alkitab ini baru tahu. Selama ini ada saya buka Facebook ada di yang lain-lain pelakor. Apa ini pelakor? Saya datang sini tak tahu. Ternyata pelakor itu adalah lelaki orang. Itulah mungkin penyakit, salah satu penyakit dari perempuan. Bukan di sini maksudnya, di luar sana. Itu bukan kita. Jadi itulah tadi artinya dalam menyangkal diri. Kemudian memikul salib. Memikul salib itu bapak ibu, memikul salib itu adalah kalau zaman dulu mungkin kalau salib itu adalah lambang daripada kematian. Seorang yang kami salibkan dia disuruh bawa salibnya. Jadi kalau pada saat ini itu kita disuruh memikul salibnya, bukan salib Tuhan, bukan salib yang asli. Kita disuruh memikul salib kita, artinya kita disuruh untuk memikul beban kita sendiri tanpa berkeluh kesah. Kita tetap semangat, kita tetap berharap, kita tetap kuat dalam itu memikul salib. Karena itu di sini dikatakan tadi syarat untuk mengikut Yesus adalah memikul salib. Kemudian ilustrasinya begini: jika ada 2 orang disuruh memikul salib, jika ada 2 orang memikul beban yang sama, satu disuruh memikul salib, satu tidak membawa apa-apa. Ternyata si orang yang memikul salib ini dia punya persiapan yang matang, dia mempersiapkan diri, dia mempersiapkan mental dan fisik. Kemudian yang tidak memikul salib tadi, dia akan berjalan secara pelan. Jadi pada saat seseorang ini berjalan yang tidak memikul salib itu, dia akan menoleh ke kiri ke kanan, ya bahkan singgah di tempat-tempat lain. Jadi sedangkan yang orang yang memikul salib tadi, dia akan tetap berupaya bagaimana biar dia sampai cepat sampai ke dalam tujuan dan bagaimana dia bisa berhasil untuk mengantarkan salib itu ke tempat tujuannya. Jadi inilah artinya memikul salib Bapak Ibu. Kemudian mengikut aku. Mengikut aku ini artinya mengikut Yesus. Bagaimana itu seorang pengikut terhadap yang diikuti? Tentu itu membutuhkan kesetiaan, pengorbanan. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak mau berkorban untuk orang yang kita ikuti, itu bukan berarti kita menjadi pengikut. Jadi ada 3 tadi Bapak Ibu. Untuk kita dapat berpikir sesuai dengan atau berpikir seperti Tuhan. Nah itu tadi menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu begini, orang tidak mungkin berdosa dengan tindakan jika dia tidak berdosa terlebih dulu dengan berpikiran. Jadi dosa itu hasil daripada pikiran. Jadi kalau kita berbuat dosa secara tindakan, maka itu sudah terlebih dahulu ada di pikiran kita. Jadi karena itu mari kita perbaiki pikiran. Kemudian yang berikutnya
apabila kita dapat memikirkan pikiran yang dipikirkan Allah, maka kita harus memenuhi 3 syarat tadi, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Demikianlah mungkin sedikit banyak yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mana tahu ada yang menyinggung perasaan hati